Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi validitas argumen di pertemuan keempat. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada tautologi. Argumen yang validitasnya ini dibuktikan dengan tabel kebenaran harus menunjukkan semuanya bernilai benar. Jadi kalau misalkan hasil dari tabel kebenaran itu benar semua, itu valid. Jika kebalikan, itu tidak valid. Nah, dari tabel kebenaran yang semuanya bernilai benar atau true itu disebut tautologi. Oke, kita langsung ke contohnya. Jika gejala seorang pasien adalah panas tinggi, maka kemungkinan penyakitnya adalah campak. Oke, kita ubah variabel ke variabel proporsional yang atomik. Di satu kalimat ini pernyataan pertama dengan A, ini pernyataan kedua dengan B. Kemudian, jika timbul bercak merah, maka kemungkinan penyakitnya adalah campak. Ini berarti pernyataan yang ketiga. C, kemungkinan penyakitnya adalah campak, ini sudah. Dengan demikian, jika gejala seorang pasien adalah panas tinggi, ini juga sudah, dan ini juga sudah. Oke, berarti ada 3 pernyataan ABC. Seterusnya kita ubah lagi menjadi ekspresi logika dari kalimat tadi. Kita ke kalimatnya. Nah, kalimat pertama, jika gejala seorang pasien adalah panas tinggi, berarti jika A, maka kemungkinan penyakit adalah campak. Berarti jika A maka B. Ini premis pertama. Kalimat berikutnya, jika timbul bercak merah, maka kemungkinan penyakitnya adalah campak. Berarti jika C, maka B. Dengan demikian, ini sebuah kesimpulan kan? Berarti kesimpulan. Jika gejala seorang pasien adalah panas tinggi atau timbul bercak merah, berarti jika A atau C, maka kemungkinan penyakit adalah campak. Berarti B. Jika A atau C, maka B. Nah, ini yang ketiga, sebuah kesimpulannya. Setelah itu kita tulis lengkapnya, jadi seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Ini. Kalimat pertamanya itu premis pertama kan, berarti kita tulis premis pertama. Kemudian setelah premis pertama tadi, kan titik, kemudian langsung ke kalimat berikutnya, berarti menggunakan konjungsi dan. Nah, pakai dan. Lalu ini kalimat berikutnya kan, kalimat yang premis kedua. Nah, tulis premis kedua. Habis itu ada kalimat dengan demikian. Dengan demikian ini kan sama kayak maka. Jadi kita menggunakan implies. Habis itu langsung ke yang ketiga ini kita tulis. Jadi akhirnya dapatlah lengkapnya seperti ini. Kemudian setelah dapat hasil yang ini, kita langsung buat tabel kebenaran. 3 variabel kan, dapat 8 baris. Dan dimulai dari sini pastinya. Dari sebelah kiri sampai ujung. Nah, kemudian setelah teman-teman cari pakai tabel kebenaran, entah itu nilainya true, false, dapatlah hasil akhirnya ini kan. True semua. Kalau misalkan true semua, berarti itu dinamakan tautologi. Berarti validitas argumennya itu valid. Sehingga kalimat yang ini tadi, validitas dari argumennya itu valid. Kemudian ada juga selain tautologi, ada kontradiksi dan kontingen. Kalau kontradiksi ini dia hasil dari tabel kebenaran itu salah semua. Kemudian di kontingen itu dia bukan benar semua, bukan salah semua. Jadi
hasil akhirnya itu ada true, ada false. Lalu validitas argumen itu dia dikatakan valid hanya jika true semua. Ya, jadi selain itu yang bukan tautologi dianggap tidak valid. Jadi kalau misalkan hasil tabel kebenarannya itu kontradiksi ataupun kontingen, itu dikatakan tidak valid. Karena yang valid itu hanya tautologi. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita pakai yang ini, contoh yang ini. Pertama, kita akan mengevaluasi validitas argumen yang pertama ini. Kita menggunakan fungsi tautologi. Kemudian kita enter. Maka dapatlah tautologinya benar. Itu menandakan validitas argumennya valid. Kita juga dapat membuktikannya dengan tabel kebenaran. Berarti kita menggunakan truth table. Kita enter. Dapatlah hasil dari truth table ini true semua. Berarti itu termasuk tautologi. Sehingga validitas argumennya valid. Kemudian kita coba ke contoh yang nomor 2 ini. Kita pakai fungsi tautologi. Enter. Maka tautologinya salah. Sehingga itu menandakan argumennya itu tidak valid. Kita coba buktikan di truth table. Enter. Dapatlah hasil dari truth table-nya ini ada true, ada false. Berarti kalau di truth table-nya true, false, itu adalah kontingen. Kontingen ini kan validitas argumennya itu tidak valid. Selain dari fungsi tautologi, kita juga bisa mengecek dengan fungsi kontradiksi. Misal kita ambil contoh yang nomor 2 ini. Enter. Kontradiksinya juga salah. Awalnya kan kita ngecek pakai tautologi nih, salah. Kontradiksi juga salah. Berarti kalau dua-duanya salah, dia termasuk kontingen. Dan ini juga terbukti di tabel kebenarannya juga, ini termasuk kontingen. Kalau misalkan dalam suatu kasus tautologinya benar, berarti dia termasuk tautologi. Sedangkan jika kontradiksinya benar, berarti dia termasuk kontradiksi. Dan kalau tautologinya salah dan juga kontradiksinya juga salah, berarti dia termasuk kontingen. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi pertemuan keempat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.